nama Pasha dengan NIM 2430301101 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Lufnita Jalana Putri Pakpahan dengan NIM 2403011012. Hari ini kami akan membahas topik pidato mengenai tidur. Sebelum kami memulai pidato kami, izinkan kami menyampaikan salam kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Indri SPD MPD, dan teman-teman yang kami banggakan. Hari ini kami akan membahas topik yang mana sering sekali diabaikan dan dianggap sepele, padahal hal ini itu berperan sangat penting dalam hidup kita, di mana hal ini itu sering sekali diam-diam menyelamatkan kehidupan kita setiap harinya. Apa sih hal ini? Hal ini adalah tidur. Bukan, kami pidato hari ini bukan untuk mengajak kalian bermalas-malasan. Justru sebaliknya, kami ada hari di tempat ini untuk membuktikan bahwa tidur yang merupakan aktivitas yang sangat produktif itu sering sekali diabaikan oleh orang-orang. Pertama, mari kita bahas faktanya dulu. Di mana tidur itu bukan hanya waktu istirahat saja, tapi saat kita tidur, otak itu berperan sangat efektif. Di mana saat kita tidur, otak itu berperan untuk menyortir informasi yang ada. Lalu saat kita tidur juga tubuh itu berperan untuk memperbaiki jaringan. Yang dimana kita tahu bahwa setiap harinya tubuh kita itu mengalami kerusakan sel dan jaringan. Oleh karena itu, tidur di sini sangat berperan agar tubuh itu meregenerasi selnya setiap hari dan menggantikan sel-sel dan jaringan yang rusak tadi. Lalu saat kita tidur, sistem imun bahkan bekerja untuk mengisi ulang amunisinya. Di mana kita tahu sistem imun ini bekerja untuk sistem pertahanan tubuh. Lalu apa yang akan terjadi jika hal yang berperan sangat penting ini itu nggak tercukupi, tidurnya itu nggak tercukupi? Apa yang akan terjadi? Pertama, konsentrasi kita akan menurun. Lalu yang kedua, kita akan punya emosi yang tidak stabil. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan yang melemah. Jadi kita tahu bahwa kurang tidur itu bikin otak itu kerjanya menurun. Dalam dunia kesehatan seperti kedokteran dan psikologi sekalipun, kurang tidur ini sering sekali dikaitkan dengan berbagai resiko penyakit seperti diabetes, obesitas, depresi, hingga kematian dini. Jadi kita tahu bahwa otak itu berperan sangat penting dalam kehidupan kita, di mana tanpa adanya tidur ini otak kita tuh nggak bisa bekerja optimal. Jadi kita tuh seperti robot atau seperti komputer yang nge-lag tapi dipaksa untuk bekerja. Kedua, coba bayangkan kalau misalnya di dunia ini tuh ada pil ajaib yang membantu kita untuk menjaga berat badan kita, menjaga mood kita, dan menjaga kita dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, seperti penyakit jantung. Padahal dengan kita tidur yang cukup seperti 7-8 jam, itu bisa membantu kita untuk terjauh dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan tadi. Pasti banyak dong yang ingin pil itu. Menariknya, negara Jepang dan negara maju lainnya itu mewajibkan kita untuk tidur siang, karena mereka berprinsip bahwa dengan kita tidur siang itu meningkatkan kita agar lebih produktivitas. Tidur itu bukan musuh produktivitas, tapi merupakan fondasi kita agar lebih semangat. Lalu bagaimana sih sebenarnya strategi yang optimal untuk tidur, khususnya untuk kita para mahasiswa? Yang pertama itu konsistensi waktu tidur. Misal nih, di hari ini kamu tidur jam 10 malam. Nah, pastikan kamu tuh konsisten setiap hari tidur jam 10 malam itu. Lalu yang kedua ada durasi tidur. Durasi tidur yang optimal itu 6-8 jam pada orang dewasa. Kurang dari itu, maka otak nggak akan berfungsi secara optimal. Dan lebih dari itu, maka tubuh kita bisa mengalami kelelahan. Yang ketiga ada ritual tidur. Ritual tidur tiap orang itu beda-beda. Misal, ada yang harus tidur itu lampunya nggak boleh mati. Ada yang harus mati lampu tidurnya. Lalu ada juga orang-orang harus tidur dengan wewangian tertentu. Dan itu beda-beda dari setiap manusia. Yang keempat itu ada lingkungan tidur yang nyaman. Sebelum kamu tidur, pastikan lingkungan tidur kamu itu nyaman untuk kamu. Misal, kamu tuh nyamannya harus pakai selimut, maka pakailah selimut sebelum tidur. Yang kelima, batasi minuman kafein dan makanan berat. Dengan kita minum minuman yang berkafein, itu akan menstimulasi otak kita agar menjadi lebih aktif. Jadi kurangi minuman berkafein ya. Yang keenam, aktif di siang hari. Dengan kita memperbanyak aktivitas di siang hari, tubuh kita akan menjadi lelah. Jadi kita akan lebih cepat untuk tertidur. Yang ketujuh, tidur siang yang singkat. Optimalnya itu 10-30 menit. Jika lebih, itu akan menyulitkan kita untuk tidur pada saat malam hari.
tidur terlalu malam. Jika melewatkan jam tidur yang tidak seharusnya itu akan menyulitkan kita di malam hari untuk tertidur. Kami percaya tidur bukan tanda kemalasan. Tidur adalah investasi jangka panjang untuk tubuh dan otak kita di masa depan. Mulai hari ini, yuk jangan anggap tidur sebagai waktu yang terbuang, tapi sebagai waktu yang disiapkan untuk jadi versi yang terbaik kita untuk di masa depan. Sekian dari kami, bila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.